Sahabat langit, sebelum kita mulai, izinkan aku menyapa terlebih dahulu. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, terima kasih sudah meluangkan waktumu di tengah padatnya aktivitas hari ini. Engkau tidak datang dengan sia-sia. Engkau tidak tiba di video ini karena algoritma semata. Ada alasan yang lebih besar, ada panggilan yang lebih halus. Dan aku percaya, hatimu sedang dipandu untuk memahami sesuatu yang mungkin selama ini hanya engkau rasakan, tetapi belum pernah engkau mengerti sepenuhnya. Sebelum engkau melanjutkan mendengarkan, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu siap menerima energi kebaikan. Angka itu adalah simbol sederhana untuk menyelaraskan niat dan membuka frekuensi positif sebelum kita masuk lebih dalam. Angka kecil, namun bisa menjadi afirmasi bahwa engkau ingin lebih dekat kepada cahaya. Sahabat, pada malam hari seringkali kita tertidur tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada pintu rahasia yang terbuka lebar. Sebuah pintu yang tidak semua manusia berani atau mampu mengetuknya. Pintu itu bernama tahajud, dan dari pintu itulah mengalir berbagai keajaiban yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang mungkin tampak biasa saja di mata manusia, tetapi luar biasa di pandangan langit. Pada bagian pertama ini, aku ingin membawa engkau masuk ke dalam suatu kesadaran. Kesadaran bahwa tahajud bukan hanya soal bangun malam. Tahajud bukan hanya gerakan tubuh dan bacaan doa yang kita lantunkan dalam keheningan. Tahajud adalah perjalanan menuju ruang terdalam dari diri kita. Sebuah ruang yang tidak bisa disentuh di siang hari yang penuh dengan riuh, kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan. Bayangkan sejenak ketika seluruh dunia terdiam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada percakapan. Hanya engkau dan Allah dalam ruang yang sunyi. Dan di ruang itulah segala topeng terlepas. Ego mereda, kesombongan runtuh, penyesalan perlahan keluar ke permukaan. Lalu engkau merasa bahwa dirimu ternyata hanyalah hamba kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Pencipta yang Maha Pemurah. Di momen itu, engkau sedang berada pada titik paling manusiawi yang bisa engkau capai. Keajaiban tahajud yang pertama hadir jauh sebelum doa dikabulkan. Ia hadir jauh sebelum hidup berubah. Bahkan hadir sebelum engkau memohon apapun. Keajaiban pertama adalah bersihnya hati. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Saat seseorang bangun pada waktu tahajud, tubuhnya memang bangkit lebih dulu, tetapi hatinya yang terbangun paling akhir. Dan ketika hati terbangun, cahaya itu langsung mengalir pelan, menyingkirkan segala rasa yang mengganjal. Ada orang yang bangun untuk tahajud lalu merasakan dadanya ringan tanpa alasan. Ada yang tiba-tiba merasa lebih kuat menghadapi masalah yang kemarin menekannya. Ada yang merasa seluruh beban pikirannya pelan-pelan reda. Mungkin engkau salah satunya. Mungkin engkau pernah merasakan rasa tenang yang muncul tanpa sebab. Jika itu pernah terjadi, sebenarnya engkau sedang berada dalam proses pembersihan hati yang sangat halus. Proses yang tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak pernah mencoba merasakannya. Sahabat, di keheningan malam, energi hati menjadi lebih sensitif. Dan dari situlah muncul keajaiban kedua yang jarang dibahas. Orang yang bangun tahajud lebih sering merasakan pesan-pesan batin yang datang tanpa suara. Bukan suara gaib atau hal yang menakutkan, tetapi intuisi yang semakin terasah. Engkau menjadi lebih peka terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Engkau menjadi lebih jernih ketika mengambil keputusan. Dan engkau akan merasakan dorongan lembut untuk mendekat kepada sesuatu yang membawa kebaikan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hanya karena engkau sedang berada dalam suasana hening. Ini karena Allah sedang melapangkan jalur spiritualmu. Bukankah seringkali engkau merasa ragu terhadap keputusan yang harus diambil? Namun setelah tahajud, engkau mendadak merasakan keyakinan yang tidak engkau miliki sebelumnya. Itulah bentuk bimbingan halus, bentuk kasih sayang yang hadir tanpa wujud fisik, tetapi terasa nyata di hati yang jernih. Bagian pertama ini ingin mengajak engkau memahami terlebih dahulu bahwa tahajud selalu bekerja dari dalam diri sebelum bekerja pada urusan dunia luar.
Tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak yang hanya fokus pada hasil. Banyak yang hanya menginginkan terkabulnya doa. Banyak yang menginginkan perubahan hidup secara cepat. Padahal keajaiban terbesar justru dimulai dari tempat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat dirasakan oleh jiwa. Jika engkau sudah mulai merasakan ketenangan itu, berarti engkau sudah memijak gerbang awal dari keajaiban tahajud. Gerbang yang tidak semua orang mampu melewatinya. Banyak yang tertidur terlalu lelap. Banyak yang hatinya terlalu berat. Banyak yang terlalu lelah mengejar dunia sehingga tidak sempat memberi ruang bagi ruhnya untuk bernafas. Sahabat langit, bagian pertama ini adalah pondasi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam pada bagian kedua. Pada bagian kedua nanti, kita akan membuka keajaiban yang muncul setelah hati bersih dan pikiran jernih. Keajaiban yang tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Keajaiban yang membuat orang bertanya mengapa hidupmu terlihat lebih terarah, lebih damai dan lebih dipenuhi kemudahan. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, izinkan aku mengucapkan terima kasih karena engkau tetap berada di sini sampai detik ini. Kehadiranmu bukan hal kecil. Kehadiranmu adalah tanda bahwa hatimu sedang tumbuh. Dan hati yang tumbuh adalah hati yang siap menerima cahaya yang lebih besar. Bagian kedua akan membawa kita lebih dalam lagi. Jika bagian pertama adalah awal perjalanan, maka bagian kedua adalah tempat di mana engkau mulai melihat bagaimana tahajud mempengaruhi jalan hidupmu. Tetap bersama aku. Perjalanan ini baru dimulai dan masih banyak rahasia yang akan kita buka satu persatu. Sahabat langit, kita memasuki bagian kedua dari perjalanan ini. Jika pada bagian pertama engkau sudah merasakan bagaimana tahajud mulai bekerja dari dalam hati, maka pada bagian kedua ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas bagaimana keajaiban tahajud tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga mempengaruhi hidup seseorang secara nyata. Seakan ada angin lembut yang mengiringi langkahnya. Seakan ada tangan yang tidak terlihat, namun selalu menuntunnya ke arah yang benar. Terima kasih karena engkau masih bertahan di sini. Kehadiranmu menunjukkan bahwa hatimu sungguh ingin memahami kedalaman makna tahajud. Dan sebelum kita melanjutkan, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau ingin menguatkan energi positifmu. Angka kecil, tetapi mampu menyatukan niat dan membuka ruang untuk cahaya yang lebih besar. Sahabat, keajaiban tahajud yang ketiga adalah mengalirnya kemudahan dalam hidup. Banyak orang bertanya mengapa ada seseorang yang hidupnya tampak begitu lancar, seolah semua pintu terbuka di hadapannya. Padahal ia bukan orang paling pintar, bukan orang paling kaya, bukan pula orang yang punya banyak koneksi. Namun ada satu rahasia yang tidak terlihat, rahasia bahwa ia sering mengetuk pintu malam dengan penuh kerendahan hati. Orang yang rajin tahajud membawa ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Ketenangan itu membuatnya berpikir lebih jernih, berbicara lebih teratur dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dari kejernihan itulah muncul kemudahan demi kemudahan. Ketika ia harus bersaing, ia diberi jalan. Ketika ia menghadapi kesulitan, tiba-tiba datang bantuan. Ketika ia butuh sebuah peluang, pintu baru muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang bercerita bahwa setiap kali ia berada di titik sulit, ia hanya bisa bersandar pada tahajud. Walaupun ia tidak menemukan jawaban secara langsung, ada kekuatan yang membuatnya mampu bertahan. Dan dari keteguhan itu, jalan-jalan baru mulai terbuka. Ini bukan keajaiban yang mistis. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang mendekat di saat orang lain masih terlelap dalam tidurnya. Keajaiban tahajud tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Terkadang ia muncul dalam bentuk kecil yang sangat halus, namun berdampak besar pada perjalanan hidup seseorang. Misalnya, seseorang tiba-tiba bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Atau menemukan solusi sederhana untuk masalah yang selama ini membuatnya pusing. Atau bahkan terhindar dari kejadian buruk tanpa ia sadari. Semua itu adalah bagian dari aliran kemudahan yang hanya dirasakan oleh orang yang menjaga malamnya.
Sahabat, keajaiban keempat adalah keteguhan hati. Orang yang rajin tahajud tidak berarti hidupnya tanpa ujian. Bukannya ia tidak dihantam badai. Justru kadang ujiannya lebih besar dari orang lain. Namun ada yang berbeda. Mereka memiliki kekuatan batin yang membuat mereka tetap tenang meski dunia sedang bergemuruh. Mereka seperti pohon kuat yang akarnya tertanam dalam. Angin boleh bertiup kencang, tetapi mereka tidak mudah tumbang. Keteguhan ini muncul dari kebiasaan berdialog dengan Allah pada waktu paling jernih. Saat seseorang menangis dalam sujud tahajud, ia sedang membuka ruang seluas-luasnya untuk kekuatan batin mengalir ke dalam dirinya. Air mata itu bukan sekadar tangisan. Air mata itu adalah tanda bahwa ia sedang melepaskan beban yang tidak lagi mampu dipikul sendirian. Dan dari momen itulah muncul rasa pasrah yang tulus. Rasa pasrah yang membuat hati menjadi kuat menghadapi cobaan apapun. Bukankah seringkali kita merasa hidup ini sangat berat? Namun ketika kita menengok orang yang rajin tahajud, mereka tampak tetap berjalan lurus meski jalannya tidak selalu mudah. Mereka bukan tidak sedih, mereka bukan tidak takut, tetapi mereka tahu kepada siapa mereka bersandar. Dan ketika seseorang yakin bahwa Allah selalu memegangnya, maka ketakutan itu berubah menjadi keberanian. Kesedihan berubah menjadi penguatan, dan cobaan berubah menjadi pendewasaan. Sahabat, ada satu hal yang jarang disadari. Orang yang rajin tahajud bukan hanya diberi kekuatan untuk menghadapi ujian. Mereka juga diberi kemampuan untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian. Inilah keajaiban besar yang sering luput dari perhatian. Ketika seseorang mampu melihat hikmah, ia tidak lagi terjebak dalam rasa kecewa berkepanjangan. Ia tidak tenggelam dalam amarah. Ia tidak larut dalam penyesalan. Ia belajar menerima dan bangkit dengan pemahaman yang lebih matang. Ada banyak kisah tentang orang yang hidupnya berubah karena tahajud. Ada yang mendapat ketenangan setelah bertahun-tahun dilanda kecemasan. Ada yang mendapat jalan keluar setelah usahanya hampir runtuh. Ada yang menemukan kedamaian setelah lama merasa kehilangan arah. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah buah dari hati yang dibuka oleh Allah melalui tahajud. Sahabat langit, kita sudah membahas bagaimana kemudahan itu mengalir, bagaimana keteguhan hati tumbuh dan bagaimana seseorang mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu keajaiban besar yang akan kita bahas pada bagian ketiga nanti. Keajaiban yang paling dalam, keajaiban yang menjadi inti dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada bagian ketiga nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lebih halus tetapi lebih kuat. Pembahasan mengenai bagaimana tahajud membuka hubungan spiritual yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh setiap hati yang ikhlas melakukannya. Sebelum kita menuju ke sana, aku ingin mengucapkan terima kasih karena engkau masih membersamai perjalanan ini. Kehadiranmu adalah bukti bahwa hatimu sedang bergerak menuju cahaya. Di bagian ketiga nanti, kita akan membuka tirai terakhir dari keajaiban tahajud. Keajaiban yang membuat seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Tetaplah bersama. Perjalanan ini akan membawa engkau pada pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia malam yang hanya diberikan kepada orang terpilih. Sahabat langit, kita memasuki bagian terakhir dari perjalanan ini. Dua bagian sebelumnya telah membawa kita melihat bagaimana tahajud bekerja dari dalam hati, lalu mengalir ke dalam perjalanan hidup. Engkau sudah menyaksikan bagaimana hati menjadi lebih jernih, bagaimana kemudahan mengiringi langkah, dan bagaimana keteguhan batin tumbuh seiring dengan sujud malam yang engkau lakukan. Sekarang kita tiba pada puncak dari seluruh keajaiban itu. Keajaiban yang paling dalam, paling lembut dan paling sulit dijelaskan dengan logika manusia. Keajaiban yang hanya dirasakan oleh orang yang hatinya sudah membuka ruang untuk cahaya malam. Sebelum melanjutkan, aku ingin mengucapkan terima kasih karena engkau masih berada di sini. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Banyak yang tidak sabar untuk memahami sesuatu yang sifatnya mendalam.
Tetapi engkau tetap bertahan, dan ketulusan itulah yang membuat perjalanan ini menjadi lebih bermakna. Jika hatimu siap menerima puncak dari rahasia ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa niatmu teguh untuk menyalurkan energi positif. Sahabat, keajaiban kelima dari tahajud adalah kedekatan spiritual yang sangat sulit digambarkan. Kedekatan ini bukan hanya sekadar perasaan tenang, bukan hanya rasa nyaman, bukan hanya merasakan bahwa doa sedang dikabulkan. Lebih dari itu, kedekatan spiritual adalah momen ketika engkau merasakan bahwa seluruh hidupmu dipandu oleh tangan yang tidak terlihat. Seolah ada kekuatan lembut yang mengarahkan langkahmu, menjaga hatimu dan membimbing setiap keputusan yang engkau ambil. Ada banyak orang yang mengalami ini, namun mereka sulit menjelaskannya. Mereka berkata bahwa mereka tidak lagi cemas seperti dulu. Mereka tidak lagi gelisah menghadapi masa depan. Mereka tidak lagi panik ketika badai datang. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang menjaga mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bagi mereka, tahajud bukan lagi sekadar ibadah. Ia sudah menjadi tempat kembali. Tempat mereka menyandarkan seluruh rasa lelah, takut, kecewa, dan harapan. Kedekatan seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang seseorang yang bangun malam demi malam. Dari sujud yang dilakukan dalam keadaan penuh pasrah. Dari doa yang dipanjatkan dalam keadaan teriris. Dari air mata yang jatuh tanpa suara. Kedekatan ini lahir dari hati yang luluh di hadapan Allah. Ketika seseorang sudah sampai di titik itu, maka hatinya akan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Sahabat, orang yang sampai pada tingkat kedekatan ini biasanya memiliki pandangan hidup yang berbeda. Mereka tidak mudah menilai buruk orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung oleh hal kecil. Mereka tidak mudah iri terhadap rezeki orang lain. Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah dengan sempurna. Mereka hidup seperti orang yang berada dalam bimbingan terus-menerus. Jika mereka salah langkah, ada rasa yang menegur. Jika mereka mulai jauh, ada dorongan yang menarik mereka kembali. Inilah yang membuat orang yang rajin tahajud tampak berbeda. Ada aura damai yang memancar dari dirinya. Ada ketenangan yang terpancar dari kata-katanya. Dan tanpa ia sadari, ketenangan itu menular kepada orang-orang di sekitarnya. Ia membawa cahaya yang ia dapatkan dari malam ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah lahir keajaiban yang tidak terlihat mata tetapi jelas terasa dalam getaran hidupnya. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang hidupnya berantakan. Usahanya jatuh, hubungannya hancur, keluarganya retak. Ia kehilangan harapan dan merasa bahwa hidup tidak lagi memiliki masa depan. Tetapi pada suatu malam, di tengah keputusasaan itu, ia bangkit dan bersujud. Malam demi malam ia lakukan, walau tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya ingin menenangkan hati yang kacau. Seiring waktu, ketenangan itu mulai hadir. Lalu kemudahan demi kemudahan mulai menyusul. Namun bukan itu poin terbesarnya. Yang paling membekas baginya adalah ketika ia merasakan bahwa ada sesuatu yang memeluk hatinya. Ia merasa tidak sendirian. Ia merasa dituntun. Sejak saat itu, hidupnya berubah bukan karena rezeki datang, tetapi karena ia merasakan kedekatan yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Sahabat, ketika engkau sudah sampai pada tingkat ini, engkau tidak akan lagi mencari bukti-bukti kecil tentang dikabulkannya doa. Engkau tidak lagi gelisah apakah rezekimu datang cepat atau lambat. Engkau tidak lagi bertanya mengapa hidup tidak sesuai keinginan. Sebab engkau sudah yakin bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah tahan dan apa yang Allah atur, semuanya pasti terjadi dengan tujuan yang sempurna. Dan inilah hal yang jarang diungkapkan oleh banyak orang. Keajaiban tahajud bukan hanya perkara dunia yang berubah. Keajaiban tahajud adalah berubahnya cara engkau memandang dunia. Ketika pandangan itu berubah, hidupmu ikut berubah. Rasa syukur menjadi lebih besar. Rasa marah menjadi lebih kecil. Rasa takut digantikan oleh keyakinan. Rasa gelisah digantikan oleh ketenangan. Sahabat langit,
Bagian ketiga ini adalah puncak dari seluruh perjalanan kita. Kita sudah membahas 5 keajaiban tahajud yang hanya dialami oleh orang-orang terpilih. Keajaiban yang membersihkan hati, keajaiban yang membuka intuisi, keajaiban yang menghadirkan kemudahan, keajaiban yang menumbuhkan keteguhan, dan keajaiban terakhir, kedekatan spiritual yang membuat seseorang merasakan bahwa Allah selalu berada sangat dekat dengannya. Sebelum kita menuju ke kesimpulan besar, aku ingin engkau meresapi sesuatu. Tahajud bukan perkara mampu bangun malam atau tidak. Tahajud bukan perkara kuat atau lemah. Tahajud adalah perjalanan menuju diri sendiri. Dan hanya orang-orang yang hatinya dituntun yang mampu memulainya. Jika engkau pernah mencoba tahajud walau hanya sekali, ketahuilah bahwa itu pun sudah menjadi tanda bahwa hatimu dipilih untuk merasakan sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. Sahabat, sebentar lagi kita akan masuk ke kesimpulan. Bagian penutup yang akan merangkum semua perjalanan kita dari bagian pertama sampai bagian ketiga. Kesimpulan itu akan membuka konteks besar dari seluruh rahasia malam ini. Tetap bersama dalam perjalanan ini. Cahaya yang engkau cari sedang menunggu di akhir.